Melihat sejenak kehidupan masyarakat yang terpinggirkan begitu menyentuh hati. Mengapa tidak, dengan kondisi seadanya mereka berjuang untuk bertahan hidup. Tim Sisi Kehidupan Barak TV mencoba melihat dari dekat kehidupan seorang janda bernama Aryani yang tinggal di Kampung Bedagai, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara pada Jumat 22 November tahun 2024. Kehidupannya cukup menyedihkan, bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga dan hasilnya untuk menghidupi kedua orang anaknya. Pasalnya 4 tahun lalu dia ditinggal mati suaminya dan memaksa dirinya sebagai seorang single parent demi melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang. Hidup di sebuah gubuk sempit berukuran 3 kali 4 meter, Aryani mencoba untuk tetap bertahan. Namun saat musim penghujan turun, tak jarang dia dan kedua anaknya harus mengungsi sebab air masuk ke rumahnya. Ini terjadi belum genap setahun akibat pembekuan kanal tak jauh dari tempat tinggalnya. Saat banjir melanda rumahnya, air merangsek ke dalam sumur yang biasa mereka pakai untuk keperluan sehari-hari. Akibatnya mereka terpaksa memanggul air dari tetangga yang tidak terkena banjir, karena air yang ada di dalam sumur mereka tidak dapat dipergunakan lagi. Bukan itu saja penderitaan yang dialaminya, oleh aparat lingkungan mereka tidak pernah mendapatkan bantuan apapun, padahal mereka berdomisili tak jauh dari rumah kepala lingkungan. Aryani berharap adanya bantuan pemerintah kepada mereka yang sering terdampak banjir akibat bekoan tersebut. Kali lah, nggak dibilang lagi kayak umpuk, udah lama lah kami ngapa banjirin. Dulu di mana tinggal, Bu? Di bawah sana, Pak. Di bawah ya. Sekarang udah jadi air di sana. Di sana rumah sendiri? Iya, rumah orang tua. Karena banjir pindah kamari. Itu akibat apa banjirnya, Bu? Itu bekon itu, di bekoring itu udah muntah paretnya, udah habis lah. Jadi pihak yang membeko nggak mau tahu ya. Kemudian kalau hujan itu sampai semana banjirnya? Kalau di situ saya pinggang itu, Pak, itu. Kalau di rumah Ibu? Itu tadi yang di belakang tadi saya pinggang juga di belakang. Ya. Cuman ini aja nggak kena, ini atas ini aja inilah ini. Karena agak tinggi ya? Iya. Kalau airnya udah sampai situ tuh. Itu nampak udah melengkung. Itu dulu mana melengkung, itu lama-lama habis. Kemudian dari Kepling sendiri pernah nggak didata, Bu? Bantuan apapun gitu? Kalau kami nggak ada, Pak. Oh, bantu nggak pernah dapat? Yang betul nggak pernah dapat? Nggak pernah, Pak. Datang pun ke rumahnya dapat bantuan orang orang dapat, kami nggak ada. Jadi udah pernah ditanya sama Kepling, kenapa nggak dapat gitu? Ya mana lah, Pak, nggak pernah kami nanya-nanya ke mana. Jadi dia datang nengok, udah gitu aja. Yang tinggal di rumah ini berapa orang, Bu? 3, anak 2, saya. Oh, Ibu satu janda ya? Iya. Udah lama janda, Bu? 4 tahun. 4 tahun. Kemudian anak-anak sekolah semua? Enggak. Udah? Satu udah kerja. Oh, yang satu lagi? Itu kelas 5 SD. Oh, masih sekolah? Masih sekolah ya. Apa, Bu, yang menjadi harapan sama pemerintah, Bu? Tolonglah, Pak, kami diperhatikan, kami yang kena banjir ini, Pak, tolong bantuannya, Pak. Ya, sama Keplingnya, tolonglah diperhatikan kami yang kena banjir, sama pemerintah, ditengok kami di sini. Tidur kena banjir terus, kalau banjir susah tidur. Hal senada juga disampaikan Butet yang berprofesi sebagai pemulung. Nasibnya tak jauh berbeda dengan Aryani, bahkan lebih menyedihkan lagi. Hidup di rumah gubuk sempit dengan 2 kamar dan ruang tamu yang juga sempit mengharuskan mereka untuk mensyukuri nikmat itu. Gubuk kecil itu ditempati 8 orang, Butet dan suaminya serta 6 orang anaknya. 1 kamar untuk dia dan suaminya dan 1 kamar untuk anak perempuannya. Selebihnya anak-anaknya tidur di lantai tanah berlapiskan terpal. Dapat berapa satu hari ini, Bu? Satu hari. Ada 2 goni. 2 goni ya. Kadang 1 goni. Tentu.
kemana dijual, Bu? Kemana dijual? Ke Labuan ya? Iya, Ada situ tokonya ya? ada. Setiap kali penjualan berapa lah dapat, Bu? Ya, kadang-kadang saya dapat 60, 70. Itu satu hari ya? Enggak. Enggak? Ini kadang kalau satu hari cuma bergaji kadang 30, 20. Dari jam berapa, Bu? Mulai mulung, Bu? Jam 9 Sampai sampai jam 4. oh, baru siap ya? Iya. Jadi si kecil tinggal ya? Ya, tinggal sama kakaknya. Saat hujan mengguyur, air merangsek masuk ke rumah mereka dengan ketinggian 1 meter. Ironisnya, ketika hujan turun tengah malam, terpaksa mereka mengungsi ke tetangganya sampai air surut. Sungguh menyedihkan, tak jarang binatang melata masuk ke rumah mereka seperti ular dan binatang lainnya. Untung saja tidak terjadi apa-apa karena langsung dihalau oleh sang suami. Langsung mengungsi, langsung keluar rumah Iya. karena air Iya. sebatas mana air? Kalau derasnya dia segini lah Pak, sedengkul. Sedengkul ya? Iya. Ya, kalau udah sedengkul, mana lagi mendudukan nggak bisa. Pernah kisah lah yang memilukan, entah masuk ular atau apa, Anda? Ya ada Pak, masuk ular, Nah, pacat, ular itulah naik ke atas sini. Kalau udah hujan awah, ya nunggu surut dulu lah baru bisa nyaman awak tidur. Itu pun nggak nyaman. Ularnya masuk kadang di bawah kolong itu. Namanya punya anak kecil kan, takut awak. Kadang-kadang kalau hujannya pas mau pagi ya nggak tidur. Sampai nanti subuh. Ular berbisa ya, Pak? Iya. Anak-anak ular sendok itu. Itulah masuk ke dalam rumah. pernah ada kejadian digigit atau apa enggak? Ya belum pernah memang. Jadi kondisi rumah begini dengan 2 kamar ya, 2 kamar, anak 6 ya, itu bisa numpuk semua sini ya. Iya. Jadi orang ibu di kamar, yang putri berapa putri? 2 2 di kamar, yang lainnya sini. sini. 3 di sini. Atau yang disewa atau bagaimana? Menumpang Pak. Oh, numpang ya, dikasih tumpangan sama siapa, Bu? Sama menjaga Ustaz. Oh, menengok timbul. Mudah-mudahan jadi amal ibadah sama dia, Bu. Iya. Jadi ini dibangun sendiri Iya. dengan kondisi seadanya ya. Iya, iya. Ya apalah Pak namanya? Seng leles-lelesan ini ha. Nampak Bapak sendirilah bocor-bocor. Jadi kalau mandi di mana, Bu? Mandi itu tadi sana. Oh, sama-sama. Iya, buat sumur yang nggak ada tempatnya. Untuk memenuhi kehidupan mereka, Butet bekerja sebagai pemulung dan suaminya bekerja sebagai tenaga kebersihan di pasar Kota Pinang. Dalam melakoni kerjanya, pagi hari Butet sudah berangkat untuk memulung dan pulang pada sore hari. Setiap hari Butet hanya mampu mencari barang-barang bekas sebanyak 2 goni dan rata-rata penghasilannya hanya 30.000 per hari. Tidak ada keluhan yang terpancar dari raut wajahnya yang begitu tegar demi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menurutnya, yang penting halal dan bisa untuk bertahan hidup. Tidak ada dalam kamus hidupnya meminta-minta selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan. Namun sulitnya ekonomi harus ada yang menjadi korban, yaitu anaknya yang bernama Maini. Maini terpaksa putus sekolah taman SMP sebab kedua orang tuanya tidak mampu untuk membiayai sekolah. Padahal dia punya cita-cita ingin menjadi dokter. Akibat kedua orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkannya, Maini hanya pasrah dan bahkan takut untuk bermimpi dalam meraih cita-citanya itu. SMP 1 Kota Pinang ya? Iya. Kenapa nggak melanjut sekolah? Langsung ada biaya. Nggak ada biaya, kondisi ekonomi ya. Jadi nggak sekolah apa kegiatan? Jaga adik. Nggak ada ya. Orang tuanya kemana? Kerja. Ya. Itu yang kerja yang butut ya? Citanya apa, Dek? Jadi dokter. Dokter ya.
karena persoalan ekonomi seperti ini ya. Apa Dek yang mau disampaikan kepada pemerintah Dek? Apa Saya mau sekolah lagi. Tapi apa daya biaya nggak ada. Tapi biayanya nggak ada. Mudah-mudahan pemerintah bisa membantu ya. Semoga hal ini menjadi perhatian bagi kita dan tidak mengabaikan kondisi seperti ini di Bumi Santun, berkata bijak berkarya. Kehidupan terus berjalan seiring berjalannya waktu. Kadang kita di bawah dan kadang di atas. Siklus kehidupan tidak ada yang tahu, karena itu adalah hak sang pemilik waktu. Demikian liputan Bara TV dalam program Sisi Kehidupan.